Perkenalkan, nama saya Rika Luciana Naila Chandra. Bisa dipanggil Rika. Nah, saya dari program studi Manajemen Informasi Komunikasi Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta. Dan pada kali ini saya akan mempresentasikan video UAS untuk Media Entrepreneurship dengan judul makalah Strategi Pengembangan Usaha Kreatif Digital Berbasis Painkiller untuk Mendukung Kemandirian Ekonomi oleh dosen pengampu Dr. Marwan SAG SA Hebru MA. Kita lanjut saja pada bab 1. Pada pergeseran masyarakat di era yang sekarang, perkembangan teknologi digital sudah mempengaruhi hampir seluruh aktivitas masyarakat, mulai dari mencari informasi, terus membeli produk, sampai menentukan kepercayaan terhadap suatu brand. Misal nih ya, kita nih sudah kebiasaan pakai Unilever, tapi masalahnya Unilever ini itu membantu Israel menyerang Palestina. Jadi saya kan Islam, jadi saya memboikot beberapa produk tersebut yang dari Unilever. Jadinya saya jarang beli produk tersebut. Dan karena semua itu dipengaruhi media digital dan media sosial, karena itu bisnis yang tidak mampu membangun identitas digital yang kuat akan semakin sulit bersaing di pasar modern. Kan kebanyakan Unilever itu produk di luar. Kita sebagai Indonesia nih ya, pasti punya produk lokal. Contohnya skincare produk lokal itu ada Hanasui, Purbasari. Nah, kita harusnya beli produk lokal tersebut. Dunia digital ini bergerak cepat, dan melihat kondisi tersebut, lahirlah konsep usaha bernama Kreasi Muda Digital, yaitu studio kreatif yang menggabungkan produksi aset digital dan jasa komunikasi informasi, dan konsep ini dibuat untuk UMKM, kayak sekolah, organisasi, maupun kontraktor, dalam memenuhi kebutuhan komunikasi digital mereka secara cepat, praktis, dan kreatif. Dan konsep ini menggunakan pendekatan painkiller. Dan konsumen biasanya cenderung menghabiskan produknya yang lebih seperti vitamin. Contohnya dalam konteks lingkungan komunitas dan pendidikan, merupakan layanan kesehatan dasar, dan pengiriman obat bebas atau konsultasi digital singkat yang memberikan akses cepat dan mudah. Model bisnis yang dapat mengendalikan dan memenuhi kebutuhan mendesak memiliki peluang lebih. Dan meskipun ada banyak peluang di pasar digital, kenyataannya banyak pemilik bisnis muda seperti agensi kreatif kecil dan desainer lepas berjuang untuk bertahan hidup. Banyak konten kreator muda yang di TikTok membagikan link LYNK itu untuk produk-produk digital mereka. Mereka menjual produk digital melalui link atau LYNK itu. Ada beberapa produk digital kayak buku e-book untuk penjualan produk mereka di sana. Selain itu, di dunia bisnis digital banyak usaha kecil yang gagal berkembang bukan karena produk yang buruk, tetapi lemahnya manajemen operasional, strategi pemasaran, dan pengelola keuangan. Oleh karena itu, profesionalisme dan etika bisnis menjadi faktor penting agar usaha dapat bertahan dalam jangka panjang. Dan dalam semuanya ini, selain keterampilan teknis dan manajerial, seperti yang saya bilang tadi, profesionalisme dan etika bisnis sangat penting dalam menciptakan bisnis yang kuat dan yang supaya tahan lama. Dan profesionalisme ditunjukkan melalui
penguasaan, pengetahuan, pelatihan terstruktur, dan operasi yang konsisten untuk meningkatkan kualitas layanan dan membangun kepercayaan. Seperti Unilever itu, kita sudah mengenal Unilever dari lama. Jadi makanya kita percaya pada produk tersebut. Gak mungkin kan kita tiba-tiba berubah selain produk Unilever yang awalnya kita pakai Pepsodent terus pakai odol merek lain. Misalnya merek A, merek B, merek C. Kita kan belum terlalu percaya sama odol lainnya. Tapi apa boleh buat, karena kayak ada kasus Palestina itu kita harus memboikot. Nggak harus sih, mungkin memang ada beberapa yang belum memboikot. Dan selanjutnya, kreasi muda digital memiliki dua fokus utama. Pertama adalah produksi aset digital seperti template-template media sosial, itu banyak sekali di Pinterest. Dan desain grafis, video pendek, dan materi visual edukasi. Dan produk-produk ini memiliki keunggulan karena bisa dijual berkali-kali tanpa biaya produk fisik tambahan. Banyak banget contohnya. Ada di Pinterest, ada di internet, ada di Google, ada di Chrome, dan itu banyak sekali. Misalkan layout Instagram. Kalau mau upload layout Instagram itu bukan upload, apa namanya? Kalau mau buat layout Instagram itu bingung kan? Dan banyak sekali produk-produk digital di internet yang punya template-template untuk media sosial. Dan itu bisa diperjualkan. Dan fokus keduanya adalah jasa komunikasi informasi seperti pengelolaan media sosial, editing video, branding, hingga konsultasi UI dan UX, interface, dan user experience atau tampilan dan pengalaman guna. Dan layanan ini membantu klien menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan efektif. Dalam operasionalnya, usaha ini menggunakan operational flow, alur kerja operasional yang dimulai dari masuknya permintaan. Operational flow yang ini, yang mulainya dari masuknya permintaan klien melalui platform digital, kemudian dilakukan diagnosis kebutuhan, penyusunan proposal, proses produksi, quality control atau pengendalian kualitas, hingga pengiriman hasil dan layanan after sales atau layanan setelah penjualan. Dan sistem ini dibuat pelayanan lebih terstruktur dan profesional. Dan untuk memperluas sumber pendapatan, kreasi muda digital menerapkan strategi 3 lini. Lini pertama yaitu lini retail atau B2C, business to consumer, yaitu penjualan langsung kepada konsumen. Produk yang dijual misalnya kayak template desain yang tadi. Pakai template desain yang tadi, kayak template desain upload untuk media sosial Instagram, ada banyak berbagai contoh, misalnya diagonal atau horizontal. Yang diagonal itu mirip kayak catur, kayak hitam putih, warnanya selang-seling gitu, dan gitu pula ke atasnya menyesuaikan dan mengikuti. Terus lini kedua adalah lini glosir atau B2B, business to business, yaitu kerjasama dengan institusi atau organisasi. Dan dalam lini ini, usaha menawarkan paket layanan dalam jumlah besar pada sekolah, UMKM, koperasi, maupun komunitas dengan sistem kontrak jangka menengah. Sedangkan lini ketiga atau lini saham, investasi mikro atau revenue sharing, merupakan sistem bagi hasil keuntungan. Dan pada strategi ini, usaha membuka peluang kerja sama modal dengan investor kecil atau komunitas melalui sistem crowdfunding atau penggalangan dana bersama maupun pembagian keuntungan proyek. Dan strategi 3 lini ini bertujuan agar usaha tidak bergantung hanya pada satu sumber pendapatan saja. Dan dalam menentukan produk yang tepat untuk usaha menggunakan beberapa kriteria penting. Yang pertama,
Yang pertama, urgensi kebutuhan. Itu apakah masalah yang diselesaikan benar-benar penting bagi konsumen? Kedua adalah frekuensi penggunaan. Ketiga adalah willingness. Yang keempat adalah skalabilitas atau kemampuan produk untuk dikembangkan dalam skala yang lebih besar. Dan terakhir adalah kompetensi tim internal. Agar produk sesuai dengan kebutuhan pasar, dilakukan juga analisis pasar melalui wawancara, lalu survei, dan juga MVP atau minimum viable product atau MVP dengan meluncurkan satu produk atau layanan dalam skala kecil selama 3 bulan. Lalu tahap ini supaya bertujuan mengukur tingkat permintaannya dari pelanggan, kayak sistem PO, pre-order. Kayak kalau banyak yang tertarik kan bagus ya, tapi kalau belum ya belum tentu kan, makanya belum jadi produk tetap. Dan dengan cara ini usaha dapat mengetahui apakah produk benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan sebelum dikembangkan lebih besar. Contoh produk yang dikembangkan antara lain paket aset digital siap pakai untuk UMKM, layanan emergency content, layanan pembuatan konten cepat dalam kondisi mendesak, hingga paket media edukasi digital untuk sekolah. Keberhasilan produk diukur menggunakan beberapa indikator seperti conversion rate, persen calon pelanggan yang membeli produk, repeat purchase rate atau tingkat pembelian ulang, dan customer satisfaction atau CSAT atau tingkat kepuasan pelanggan. Dan selain membahas konsep usaha, makalah ini menggunakan metode analisis dari Pastel yang merupakan menggunakan Pastel yang merupakan politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Terus pada faktor politik, intinya pada faktor politik, di sisi politik ini, pemerintah Indonesia saat ini mendukung perkembangan ekonomi kreatif dan UMKM digital melalui berbagai program digitalisasi usaha. Dari sisi ekonomi, kebutuhan jasa desain dan branding digital terus meningkat karena banyak bisnis yang mulai aktif. Dan dari sisi sosial, masyarakat semakin aktif menggunakan media digital sehingga kebutuhan konten visual juga semakin tinggi. Dari sisi teknologi, perkembangan AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan, software desain dan media sosial sangat membantu proses produksi konten agar lebih cepat dan efisien. Namun, perkembangan teknologi juga memiliki tantangan karena tren desain dan algoritma media sosial terus berubah. Oleh sebab itu, tim kreatif harus terus berjalan dan mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal dari kompetitor. Harus kreatif. Lalu dari sisi lingkungan, bisnis digital lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan banyak limbah fisik, sedangkan dari sisi hukum, usaha harus memperhatikan hak cipta, pelindungan data pelanggan, dan legalitas bisnis agar tetap aman. Selanjutnya, yang teknologi belum. Dari perkembangan teknologi juga memiliki tantangan, seperti tren desain dan algoritma media sosial terus berubah. Oleh sebab itu, tim kreatif harus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal kompetitor. Kita juga harus memanfaatkan, orang-orang bilang kita terpengaruh AI, tapi AI juga sebenarnya bisa membantu. Tapi kita jangan terlalu bergantungan kepada AI. Karena apa? Nanti AI bisa menguasai dunia. Selanjutnya pada faktor SWOT, singkatnya saja nih ya.
Kita udah tahu kan SW itu apa, kayak strength, weakness, opportunity, dan risk, atau kekuatan, kelemahan, dan ancaman. Kekuatan utama usaha ini adalah model bisnis hybrid yang menggabungkan produk digital dan jasa layanan sehingga sumber pendapatan lebih beragam. Namun kelemahannya masih ada berbatas modal, jumlah tim, dan brand awareness tingkat yang dikenal masyarakat terhadap masyarakat yang belum luas. Peluang usaha sangat besar karena kebutuhan konten digital terus meningkat, tetapi ancamannya berasal dari persaingan industri kreatif digital yang sangat tinggi dan perubahan tren yang sangat cepat. Untuk analisis Facebook ini dan pohon masalah, ditemukan bahwa masalah utama usaha berasal dari pengalaman bisnis yang masih terbatas, SOP yang belum stabil, keterbatasan modal, dan kemampuan tim yang belum merata. Hal tersebut berdampak pada keterlambatan proyek, kepuasan pelanggan yang menurun, hingga beresiko kehilangan klien. Untuk pohon masalah, dari akar penyebabnya kurangnya analisis pengalaman bisnis dan profesional. Terus alasannya karena usaha masih berada di tahap awal pengembangan sehingga pengalaman dalam proyek pelanggan. Langsung ke dampak efeknya, kayak pendapatan usaha yang tidak stabil karena jumlah pelanggan dan proyek menjadi tidak menentu akibat kualitas layanan yang belum optimal karena perubahan teknologi yang terus-menerus. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa usaha kreatif digital seperti kreasi muda digital memiliki peluang besar untuk mendukung kemandirian ekonomi sejak dini. Dengan menerapkan strategi di 3 lini tadi, fokus pada solusi painkiller serta memperkuat profesionalisme dan etika yang sebelumnya yang dibahas dari latar belakang, usaha ini memiliki potensi perkembangan sebagai bisnis digital yang stabil, adaptif, dan berkelanjutan. Beberapa saran yang diberikan dalam makalah ini kayak meningkatkan SOP, terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, memperkuat strategi branding dan pemasaran, mengelola keuangan dan pendapatan pasif secara maksimal, memperhatikan aspek legalitas dan hak cipta, melakukan evaluasi dan validasi atau audit pasar secara berkala. Dan sekian dari presentasi saya. Terima kasih semuanya yang sudah bakal menonton nih. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan jika ada yang mau nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan jika dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.